Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami di channel Humas Kuarcap 09 bersama saya Rizky Angelia dalam acara Tanya Andalan mengenai administrasi gugus depan. Kali ini kita telah ditemani oleh narasumber kita, Kak Kata Soekarta selaku Kepala Sekretariat Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Cirebon. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan saya sampaikan kepada kakak-kakak semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, Kak, di sini kan kakak sebagai kepala sekretariat. Nah, pasti selalu berkesinambungan dengan administrasi gugus depan. Nah, di sini tuh Kak, di dalam kepramukaan itu kan ada satuan terkecil, yaitu kuaran, gugus depan, dan kuartir cabang. Nah, bahkan semua organisasi juga pasti melakukan administrasi ya kan. Nah, bagaimana sih Kak sesungguhnya pengertian administrasi yang lebih spesifiknya lagi? Bagaimana menurut Kakak? Ya, baik. Selamat siang untuk kita semua. Begini tentang administrasi kuartir cabang, gugus depan, ya, terus kuartir ranting itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Bab 4 tentang kelembagaan, ya, bagian 1 umum pasal 20 bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, ya, sukarela dan non politis. Ayat keduanya juga bahwa satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Nah, ini kelembagaan organisasi, bahwa ada satuan gugus depan, di dalam gugus depan seatasnya lagi yaitu kuartir ranting, kuartir ranting, ada kuartir cabang. Nah, itu yang disebut dengan kelembagaan. Nah, pasti tentu bahwa itu memerlukan administrasi. Nah, administrasi sendiri apa sih? Ya, gitu ya. Secara umum, administrasi itu adalah usaha dan kegiatan yang melaksanakan kebijakan, ya, berhubungan dengan kebijakan, ya, dalam rangka mencapai tujuan. Itu adalah pengertian administrasi secara umum. Nah, itu secara umum bahwa administrasi itu adalah usaha dan kegiatan. Nanti ada apa, diusahakan dengan apa, yaitu berhubungan dengan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya siapa? Nah, gitu. Tujuannya organisasi. Tujuan organisasi apa? Ya, organisasi gerakan pramuka. Dalam hal ini adalah gugus depan, ya, gugus depan. Di dalam gugus depan ada administrasinya. Ini yang penting nih, karena garda terdepan dari pramuka itu adalah gugus depan. Ya, itu. Nah, tujuannya apa sih? Fungsinya apa? Bahwa administrasi gugus depan ini apa fungsinya? Untuk perencanaan, untuk penyusunan program, ya, evaluasi, pengerahan, penempatan. Nah, itulah fungsi-fungsi dari administrasi. Jadi, mengapa tadi penempatan? Apa sih yang maksudnya penempatan itu? Dalam hal ini penempatan di dalam organisasi, misalkan organisasi gugus depan, misalkan untuk penegak gugus depan yang berpangkalan di suatu satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan atau gugus depan wilayah, itu tetap melakukan itu. Nah, makanya ada juru uang, ada krani, juru adat, itu adalah penempatan orang. Ya, penempatan orang, bahwa juru adat untuk hal-hal kebiasaan dan urutan moral, tatanan moral, itu juru adat. Nah, krani, kreasi dan seni itu sekretaris, ya.
Lalu juru uang itu mengadministrasikan keuangan, tata kelola uang supaya baik. Nah, itu makanya administrasi itu arahnya adalah tata tertib atau tertib organisasi. Itulah yang disebut dengan administrasi secara umum, dan nanti secara khususnya itu ya pencatatan, tata kelola pencatatan, catatan-catatan kecil atau kegiatan tata usaha, itu pengertian secara sempitnya. Ya, itu pengertian secara luas tadi. Ada mobilisasi dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan administrasi. Nah, demikian. Nah, selanjutnya nih Kak, kan banyak anak muda yang ingin membentuk kegiatan pramuka gitu Kak. Nah, sedangkan mereka tuh tidak tahu bagaimana membentuk gugus depannya. Nah, memang bagaimana sih Kak cara membentuk gugus depan, dan gugus depan yang baik itu seperti apa? Oh ya, gugus depan. Nah, tadi gugus depan yang baik itu kayak apa, dan pertama membentuk gugus depan tuh bagaimana gitu ya. Nah, pertama membentuk gugus depan itu yang pertama ada peserta didik. Ada peserta didik. Ya, ini mutlak. Kalau pembinanya saja tidak ada peserta didik, pasti itu bukan atau tidak bisa dipenuhi pembentukan gugus depan itu. Ya, jadi ada peserta didik, ada pembina, ada mabigus. Nah, itu unsur-unsur 3 ini yang harus dipenuhi. Ya, yang harus dipenuhi. Jadi setelah unsur pembina ada, unsur peserta didik ada, mabi ada, maka ini kelengkapannya sudah terpenuhi. Minimal. Nah, peserta bina untuk ini adalah organisasi ya, organisasi gugus depan. Nah, untuk mengadakan gugus depan, untuk siaga minimal ada 6 orang yang menjadi anggota pramuka siaga. Kalau pramuka penggalang minimal juga 6. Maksimal berapa? 32. Terdiri dari berapa regu-regu? Nah, terdiri maksimal 4 regu. Nah, itu ya. 4 regu ini berapa orang berarti? Maksimal tiap regu 8. Minimal 6. Nah, terus, nah ini ada regu, ada pasukan, lalu ada pembina. Begitu pula dengan penegak. Berapa penegak? Yaitu 8 maksimal. Minimal berapa? Satu sangga, berbentuk sangga. Nah, sangga, lalu ada ambalan. Nah, ada pembina ambalan, pembantu pembina ambalan. Nah, setelah itu sudah ada satuan-satuan binanya, lalu dikoordinasi hari latihannya apa, lalu tatanannya bagaimana diatur sedemikian rupa. Setelah itu baru diurus ke kuartir cabang, dihimpun ke kuartir cabang, melalui kuartir ranting. Nah, kuartir ranting yang nanti akan melaporkan secara langsung ke kuarcap. Nah, mengapa ini perlu dilakukan? Karena dalam rangka tertib administrasi. Nah, di dalam ambalan, di dalam gugus depan itu ada periodik tertentu. Ya, pendaftarannya secara periodik, setiap tahun sekali. Ya, biasanya di Kuarcap Cirebon itu pendaftaran itu antara bulan September, awal September, berakhir dengan akhir November. Lalu akan dipilah, akan ditelaah, akan dikumpulkan tiap kuaran itu berapa gugus depan, lalu akan keluarlah yaitu pengesahan gugus depannya. Pengesahan gugus depan itu setiap 1 Januari tiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya itu 1 Januari nanti akan dilantik atau dikukuhkan oleh kuartir cabang Cirebon. Nah, bagaimana misalkan daftarnya itu
keinginannya itu, kesempatannya itu di luar bulan September, misalkan bulan Maret atau bulan Juni. Nah, terus saja tidak apa-apa, berlatih terus berlatih, itu namanya gugus depan persiapan sebelum keluar secara definitif, yaitu keluar nomor gugus depan. Nah, jadi itu mekanisme rincinya antara pembentukan gugus depan yang diadakan di kuartir cabang Cirebon, begitu. Dan pada umumnya demikian tata kelola awal mula gugus depan terbentuk. Nah, selanjutnya nih Kak, kan dalam membentuk suatu gugus depan itu kan perlu adanya registrasi. Nah, apakah registrasi gugus depan itu termasuk dari administrasi atau bukan gitu? Oh ya, tadi telah Kakak kemukakan bahwa administrasi itu pengertian secara umum adalah usaha dan kegiatan yang dalam hal ini administrasi itu termasuk di dalamnya adalah registrasi. Mengapa umur gugus depan itu berapa tahun? Umur gugus depan kan 2 tahun, tetapi registrasi tetap setiap tahun. Registrasi harus berulang, namanya registrasi. Nah, di dalam registrasi itu juga di Kuarcap Cirebon itu adalah penghimpunan iuran, karena sangat penting iuran ini adalah fundamental bagi kuartir cabang Cirebon. Nah, mengapa sih perlu ada iuran? Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 juga, ya, bab 7, yaitu tentang keuangan atau pendapatan organisasi. Pendapatan organisasi atau gerakan pramuka masalah keuangan itu didapatkan atau diperoleh dari 1, iuran anggota. Yang kedua adalah sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Yang ketiga, sumbangan dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Nah, itu. Jadi, registrasi itu di dalamnya formulirnya juga ada 2. Format 1 dengan format 2. Istilah di Kuarcap Cirebon itu R1 dan R2. R1 itu apa? R1 itu adalah format yang di dalamnya menyangkut ada data peserta didik, ada data peserta didik, di dalamnya usia atau golongan siaga, itu ada yang calonnya ada berapa, yang siaga mula bantu tatanya ada berapa, yang sudah dilantik ada berapa barung, itu ya. Nah, itu di siaga. Lalu ada identitas atau informasi tentang penggalang, regu, ada berapa regu, lalu ada pembinanya ada berapa orang, pembantu pembinanya ada berapa orang. Nah, sehingga itu identitas atau informasi yang didapatkan dari pencatatan formulir tadi itu bagian dari administrasi. Inilah pencatatannya. Nah, lalu identitas pembina juga ada di sana. Pembinanya siapa, lalu tempat tanggal lahirnya di mana, tempat tinggalnya di mana, lalu jenjang pendidikan formalnya apa, lalu pendidikan kepramukaannya sampai jenjang apa, itu ada semua informasi ini. Sehingga informasi ini akan diolah, di logbook juga. Jadi administrasi gugus depan di dalamnya juga ada logbook, yaitu identitas-identitas
peserta ya, anggota gugus depan itu ada. Nah, dari mana informasi-informasi itu? Yaitu berasal dari registrasi dan herregistrasi. Nah, herregistrasi dan herregistrasi itu juga dimanfaatkan oleh Kuartir Cabang sebagai penghimpunan iuran anggota. Walaupun tentu ada yang ada yang mampu atau yang tidak mampu, itu ini tergantung dari kemampuan dari gugus depan. Tapi Kuartir Cabang Cirebon masalah herregistrasi dan registrasi GUDEP ini sudah berjalan lama, sudah lebih dari 15 tahun. Ya, lebih dari 15 tahun. Sehingga Kuarcap Cirebon survive dalam menjalankan roda organisasinya, itu termasuk di dalamnya adalah pendapatan dari iuran anggota. Nah, jadi kesimpulan secara singkat bahwa bagaimana sih registrasi itu, apakah bagian dari pengadministrasian? Ya, jelas, karena di dalamnya ada unsur-unsur pencatatan, ada unsur-unsur identitas, baik regu, ambalan, ya, perindukan, nah, pembina, dan mabigus. Jadi informasi itu ada semua di situ, sehingga akan dimasukkan ke dalam buku induk dan lain sebagainya. Sehingga itulah bahwa gugus depan itu informasinya dari formulir-formulir di dalam registrasi dan herregistrasi. Nah, seperti yang dikatakan Kakak tadi kan ada penghimpunan iuran anggota ya Kak. Memangnya bagaimana sih Kak pengadministrasian iuran anggota itu? Ya, tadi pengadministrasian iuran anggota. Iuran anggota berarti iuran di dalam gugus depan ya. Ya, di dalam gugus depan itu harus diadakan bahwa iuran itu harus transparan. Harus pula dapat dipercaya pengolahannya harus dapat dipercaya, sehingga bahwa iuran gugus depan itu bermanfaat untuk kemaslahatan bersama demi perkembangan gugus depan itu sendiri. Nah, kita juga bisa nanti tampilkan bagaimana buku atau pembukuan di dalam iuran di gugus depan. Ya, iuran di gugus depan itu ya wajib. Kalau sebenarnya yang melakukan ini siapa? Penempatan orangnya ya. Nah, penempatan orangnya kalau gugus depannya itu golongannya siaga, ya tetap pembina yang mengolah itu. Lalu untuk penggalang juga pembina, tetapi regu itu yang mengatur adalah regu. Itu ada buku iurannya, tapi sederhana ini buku iurannya. Ada nomor, tanggal, lalu urean, itu iuran bulan tanggal apa, iuran anggota bulan apa gitu ya. Lalu ada juga jumlah itu. Di dalamnya juga di dalam iuran ada yang jadi bergabung, yaitu atau digabungkan dengan absen di dalamnya. Absen anggota setiap latihannya. Jadi tadi bahwa iuran anggota itu bagaimana ya, pencatatannya. Ya, pencatatannya bisa secara global ya oleh pembina. Nah, kalau penegak bisa itu oleh juru uang. Nah, juru uang itu yang mengatur keuangan. Nah, nomor bukti, lalu tanggal, urean, jumlah itu. Misalkan iuran tanggal sekian, sangga apa? Sangga perintis, sangga pendobrak, sangga pelaksana misalkan berapa itu ada. Lalu ada pengeluaran juga ada di sana. Pengeluarannya untuk apa saja? Misalkan perencanaannya untuk apa? Biaya survei dan lain sebagainya. Jadi harus ada. Nah, iuran dikelola oleh gugus depan. Nah, lalu ada yang nyinyir juga.
Ah enggak Kak, kalau gugus depan saya sih diambil oleh bukan orang pembina pramuka. Nah itu lain, pemikirannya lain sudah. Nah, mungkin juga karena dianggap bahwa pramuka adalah tidak harus menghimpun iuran. Tapi ini kesalahan kecil yang perlu kita benahi dari sekarang. Bahwa iuran itu untuk kegiatan kepramukaan, karena di sini adalah iuran pramuka. Jadi untuk kegiatan pramuka, untuk membiayai sehari-hari, untuk membiayai kegiatan-kegiatan kepramukaan. Nah, jadi itu yang penting bisa dipercaya, dilaporkan kepada pimpinan secara berkala, lalu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Nah, selanjutnya nih Kak, kan dalam administrasi gugus depan itu pasti ada macam-macam ya, seperti salah satunya keuangan gitu. Nah, memangnya kelengkapan administrasi di gugus depan itu apa saja sih Kak? Oh ya, administrasi itu tadi mengolah beberapa hal, ya. Mengolah beberapa hal. Kelengkapan administrasi gugus depan, kelengkapan administrasi gugus depan itu mengarah kemana? Mengarah terhadap akreditasi gugus depan. Ya, sekarang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 bahwa gugus depan nanti supaya mencakup gugus depan unggul, supaya gugus depan itu unggul, maka gugus depan itu harus diakreditasi. Nah, berkaitan dengan gugus depan unggul juga itu mengarah kemana? Pengadministrasian yang baik. Nah, maka dari itu kelengkapannya apa? Administrasi yang itu, kelengkapan administrasinya itu apa saja? Satu, data keanggotaan. Data keanggotaan itu apa? Itu ya. Data keanggotaan itu di sana ada buku induk anggota. Ya. Buku induk anggota itu ada nomor, ya, lalu ada identitas pribadi. Nih, buku induk nih, ada identitas pribadi, ada identitas pembina, klasifikasi pembina, lalu perkembangan mental, itu di dalam buku induk. Nah, itu adalah data keanggotaan. Jadi data keanggotaan. Satu, itu harus ada data keanggotaan gugus depan. Lalu, nah, apalagi yang berkaitan dengan administrasi, yaitu standar administrasi gugus depan. Jadi gugus depan standar administrasinya apa? Itu ada tadi bahwa standar gugus depan administrasinya itu apa? Ada buku induk, ada buku logbook. Nah, logbook apa? Nah, logbook itu adalah kegiatan-kegiatan yang penting, yang khusus, yang berjalan pada suatu waktu gitu. Logbook itu. Nah, lalu standar pengolahan gugus depan. Pengolahan itu mau diarahkan kemana gugus depan. Nah, tadi ada standar kompetensi pembina, standar kegiatan gugus depan, ada standar pencapaian SKU, pencapaian SKK, SPG, dan lain. Itu adalah dari macam-macam bagian dari administrasi. Nah, selanjutnya nih Kak, kan tadi Kakak tuh mengatakan bahwa ada penomoran induk ya, nomor induk keanggotaan pramuka gugus depan dan anggota pramukanya. Nah, memang nomor keanggotaan gugus depan itu dan nomor induk keanggotaan pramuka itu sama tidak sih Kak? Oh iya, di dalam hal ini pembedaannya bahwa nomor induk anggota dengan kartu tanda anggota atau nomor tanda anggota. Nah, jelas ini berbeda. Kalau nomor induk itu basisnya mana? Basisnya ada di buku induk anggota. Di mana? Di gugus depan. Nah, ingat tuh. Nomor induk itu adanya di gugus depan.
Sedangkan nomor tanda anggota yang ada di dalam kartu tanda anggota adanya di mana? Adanya di kuartir cabang. Ya, adanya di kuartir cabang. Nah, kalau ciri-ciri dari nomor anggota, ya, ciri-ciri dari nomor anggota yang tahunya hanya di anggota gugus depan itu sendiri. Misalkan klasifikasinya apa? Berdasarkan tahun masuk. Tahun masuk tanggal berapa masuknya. Itu adanya di buku induk. Adanya di buku induk anggota. Adanya di gugus depan. Nah, kalau kartu tanda anggota yang mengurus adalah kuartir cabang Cirebon atau kuartir cabang. Nah, kartu tanda anggota di dalamnya ada nomor tanda anggota. Ya, nomor tanda anggota. Cirinya apa? Nah, ada ciri-ciri nomor itu bahwa kita kartu tanda anggota berarti kita itu ada di wilayah kuartir daerah mana? Nah, kita berada di kuartir daerah Jawa Barat. Kode untuk kuartir Jawa Barat itu adalah 09. Nah, lalu misalkan kode Aceh, kuartir daerah Aceh, berapa? 01. Misalkan itu. Nah, kita berada di mana? Di kuartir daerah Jawa Barat. Kuartir Jawa Barat itu 09. Sedangkan kita juga urutan kuartir cabangnya nomor 09 juga. Jadi 0909. Nah, 0909. Lalu misalkan anggota A, misalkan Wahid Farusa, itu berada di Sumber atau ada di Plumbon lah. Plumbon itu cirinya apa? Kodenya, kode kuartirnya adalah 31. Nah, berarti 090931. Nah, lalu ada 4 digit lagi di belakangnya, yaitu misalkan 0001. Artinya bahwa Wahid Farusa itu anggota dari gugus depan yang ada di wilayah kuartir Ranting Plumbon, ada di Kuarcap Cirebon, dan ada di Jawa Barat. Kesimpulannya bahwa KTA atau nomor tanda anggota pramuka dengan nomor induk pramuka itu beda. Nomor induk anggota ada di gugus depan, nomor tanda anggota pramuka yang mengolah adanya di kuartir Cirebon atau kuartir cabang. Itu kesimpulannya. Nah, selanjutnya nih Kak, dalam sistem surat menyurat. Nah, surat menyurat itu kan ada surat masuk dan surat keluar. Nah, memang bagaimana sih Kak sistemnya tuh, sistem surat menyurat? Oh, surat menyurat ya. Surat menyurat, apa sih yang dimaksud dengan surat? Ya, surat menyurat. Surat menyurat itu artinya adalah menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain. Itu arti dari surat menyurat. Ya, jadi mengkomunikasikan bahwa surat itu adalah komunikasi, bagian dari komunikasi. Nah, menginformasikan kepada pihak lain. Itu adalah surat menyurat. Entah itu suratnya jenisnya surat pemberitahuan, atau surat permohonan, surat izin, surat mandat, lalu surat tugas, surat perjalanan dinas. Itu adalah bagian-bagian informasi atau bagian-bagian dari surat. Jenis-jenis suratnya. Nah, di dalam surat itu ya ada kop kuartir atau kop gugus depan, ya. Nah, itu. Lalu di bawahnya lagi ada klasifikasinya, ada nomor surat. Nah, di dalam nomor surat di kuartir itu ada aturannya.
ada aturannya, sudah ada namanya Sismintir, sistem administrasi kuartir. Nomor berdasarkan urutannya, urutan keberapa, nomor keberapa, surat yang dikeluarkan sudah berapa kali, yaitu misalkan 001, oh berarti yang di depan itu nomor surat, garis miring, lalu berada di mana, berada di ciri bahwa kita kuartir atau gugus depan itu ada di mana, ada di Kuarcap Cirebon, berarti 09.31001 garis miring A. Apa artinya? Nah, itu artinya bahwa nomor surat tadi 001 itu urutan surat dikeluarkan. Yang selesai berikutnya adalah kita berada di kuartir cabang Cirebon karena 09, lalu kita berada di kuartir Ranting Plumbon 31, lalu strip 001 berarti kita nomor gudeg nomor gudeg awal. Lalu garis miring lagi A. Itu apa? A itu penggolongan surat. Artinya apa A ini? Artinya misalkan pimpinan. Jadi kode-kode surat demikian. Ya. Tadi A, kode surat A itu tentang pimpinan. Tentang pimpinan. Apa sih gimana kode A, bahwa kode A itu tentang pimpinan? Artinya misalkan kita ada rapat pimpinan, Mabigus diundang ke Kuarcap, atau Kuaran atau pengurus Kuaran diundang ke Kuarcap, rapat koordinasi, itu adalah kodenya A, itu masalah pimpinan. Itu. Lalu B, bidang organisasi dan kerjasama, kodenya B. C, kodenya C ini apa cirinya? Itu bahwa C itu artinya bahwa ini adalah tentang kegiatan, ya, tentang kegiatan. Misalkan undangan kegiatan untuk Rover and Ranger skill, atau regu tangkas, atau Ita Jamnas, atau kegiatan apapun lah kegiatan, itu kodenya C, dan seterusnya. Nah, sampai kondisi dari kuartir atau kondisi dari gugus depan itu ke pengklasifikasiannya bagaimana. Tinggal menyesuaikan. Oh, kalau kita sih dari A, B, C sampai D saja, ya tidak apa-apa. Nah, pada intinya ada pemisahan-pemisahan jenis surat A, B, C, D dan seterusnya. Itu jadi surat itu demikian. Harus mengikuti harus ada tanggal dikeluarkannya surat. Siapa yang menandatangani surat? Yang menandatangani surat adalah pimpinan. Kalau pimpinan berhalangan, boleh wakil ketua. Nah itu. Tetapi pimpinan, kalau di gugus depan siapa yang menandatangani? Yang menandatangani adalah pembina. Nah, kopnya bagaimana? Nah, nanti kita juga itu ya ada untuk kop-kopnya. Nah, misal Gerakan Pramuka Ambalan Budi Utomo, Pangkalan SD Negeri 2 Lurah, Jalan. Nah, ini ada itu penomoran, lampiran. Nah, lampirannya apa? Karena apa lampiran? Ada biodata misalkan yang perlu dilampirkan, atau pemberitahuan, itu ada rondom kegiatan nantinya bagaimana, itu di dalam lampiran. Atau penjelasan lain yang sekiranya tidak muat di dalam halaman pertama atau di dalam surat inti. Itu adalah surat. Ya, itu bagian dari surat. Nah, sekarang surat itu penganggedakannya bagaimana? Yaitu ada surat keluar. Nah, surat masuk. Ya, surat keluar dan surat masuk. Itu harus diagendakan berdasarkan apa? Ya, ada bukunya. Ada buku surat masuk. Nah,
pengadaan agar surat ada buku verbal, ya, surat masuk diagendakan, surat keluaran diagendakan, sehingga kita tahu oh ya sudah berapa kali kita mengeluarkan surat dan berapa kali kita menerima surat. Nah, itu dari surat yang diagendakan oleh gugus depan, itu dari surat-surat misalkan undangan dari gugus depan lain. Undangan dari gugus depan lain atau apa, itu yang kira-kira tidak bertentangan dengan sistem administrasi kuartir. Nah, jangan sampai kita menerima undangan lomba, itu undangan lomba dari beberapa gudeg diundang oleh gudeg lagi, ya tidak boleh. Kalau sudah gudeg atau gudeg yang di kuartir sana, kuartir ranting dihimpun oleh gudeg ini, ya tidak boleh. Itu kewenangannya kuartir ranting. Kalau gudeg. Kalau gudeg di sekitar kuartir ranting ya kewenangannya kuartir cabang. Nah, yang penghimpunannya itulah, jadi surat itu bisa untuk mengendalikan organisasi, menginformasikan bagian dari informasi organisasi.